Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi hari ini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan seputar toleransi. Jadi bahasan bab 4 ini judulnya Bersatu dalam Keberagaman dan Demokrasi. Jadi yang akan presentasi hari ini adalah kami yang terdiri dari pertama Enur Rahmah dan Jayanti absen 5. Kemudian saya Gita Rondati absen 15. Kemudian Herliana Johanna absen 18. Kemudian Mutiara Salsabila absen 25. Kemudian Naila Khairunisa absen 27. Dan yang terakhir Rizka Al-Husna absen 34. Kami semua dari kelas 12 MIPA 5. Untuk materinya, kita akan pertama membicarakan tentang bersatu dalam keberagaman. Kemudian kita akan membahas surah Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran, ayat 159, tafsir dan tajwidnya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang hadis. Dan keempat, kita punya tampilan video. Sekarang kita bisa memulai presentasinya. Jadi, pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri dan merupakan ketetapan Allah SWT. Pernyataan ini juga tertulis pada Quran Surah Hud, surah ke-11, ayat 118, yang berbunyi, Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazalluna mukhtalifin. Yang berarti jikalau Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa perbedaan merupakan kehendak Allah SWT dalam menguji umatnya. Hal ini juga disetujui oleh Ibnu Jabir Al-Tabari dan dia menyatakan dalam bukunya yang berjudul Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran Juz 20 tertulis, jika Allah SWT menghendaki, Allah SWT dapat menjadikan seluruh syariat menjadi satu. Namun Allah SWT membeda-bedakannya untuk menguji umatnya dan untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Dan Allah SWT menganjurkan dalam firman-Nya agar sesama masyarakat dunia dan sesama umat beragama saling berlomba dalam kebajikan, bukan dalam keburukan. Lalu keberagaman ini juga terlihat dalam setiap penciptaan berbagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk gaib. Keberagaman juga terjadi pada setiap pemahaman, ide, pemikiran, doktrin, kecenderungan terhadap ras, jenis kelamin, bangsa, bahasa, suku, agama, negara, dan sebagainya. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dengan arti, hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selain itu, Islam juga telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan harus dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Apabila jika berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnah-sunnahnya. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. War-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan janganlah kita menebar kebencian kepada kelompok lain sehingga menjadikan kita tidak berlaku adil atau berlaku objektif. Hal ini sesuai dengan Ini dijelaskan pada Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita akan membahas tentang Quran surah Ali Imran ayat 59 dan tafsir dan tajwidnya. Quran surat Al-Imran ayat 159 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhan qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekarang kita akan membahas tajwid dalam surah Al-Imran ayat 159. Pertama kita memiliki fabima, ada mat tabi'i yang berarti ada fathah diikuti alif. Ini bisa terlihat di huruf mim fathah, dia diikuti oleh sebuah huruf alif. Kemudian kita memiliki idgham bi gunnah dengan tanwin yang diikuti oleh huruf mim, terlihat di huruf ta yang kasratain, itu dia diikuti oleh mim. Kemudian kita memiliki ikhfa, lingta, itu nun sukun diikuti oleh huruf ta. Kemudian kita memiliki ishar. Jadi di sini yang terjadi adalah tanwin diikuti oleh huruf ghain, jadi dia harus jelas. Dan kemudian di sini ada ikhfa lagi, jadi di sini kasusnya nun sukun diikuti huruf fa. Kemudian kita lanjut, di sini kita memiliki ishar lagi, jadi di sini kasusnya nun sukun diikuti oleh huruf ha. Terus kita memiliki ishar syafawi, jadi di sini ada mim sukun diikuti oleh huruf waw. Kemudian ada ishar qamariyah, jadi ada alif lam sukun yang diikuti oleh huruf hamzah. Kemudian ada lam tafkhim, jadi kita memiliki lafaz jalalah atau lafaz Allah, dan lafaz tersebut datang setelah adanya huruf yang memiliki fathah gitu. Yang terakhir kita memiliki mat arid li sukun, jadi ada mat tabi'i dan dia diikuti huruf hidup, kemudian dia dibacanya waqaf. Jadi di sini maaf agak ada error sedikit. Jadi ini harusnya dari Allah adanya dari Allah ini bentuknya katanya berupa minallah, itu artinya dari Allah. Di sini kita bisa minallah, di sini ada. Kemudian kita lanjut fabima rahmati itu karena kasih sayang. Kemudian lingta itu artinya kamu bersifat lemah lembut. Kemudian ada lahum artinya kepada mereka, untuk mereka. Kemudian ada fadho artinya kasar dalam konteks perkataan seseorang gitu. Terus ada ghalidul qalbi artinya keras hati. Kemudian ada al-nafadu kalau nggak salah, tapi pokoknya itu jadi niscaya mereka bubar atau menjauh. Terus min haulika, jadi itu artinya dari hadapanmu atau sekelilingmu. Kemudian ada kata fa'fu anhum, artinya maka maafkanlah mereka. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini wastaghfir jadi artinya dan mintakanlah ampunan. Kemudian ada wasyawirhum artinya dan bersyawarahlah dengan mereka. Dan sini fil amri artinya dalam segala urusan. Faiza artinya maka apabila ada azamta artinya kamu bertekad bulat. Kemudian ada fatawakal artinya maka bertawakalah. Yuhibbu artinya mencintai, dan pada akhirnya al-mutawakkilin artinya orang-orang yang bertawakal. Kemudian kita lanjut dengan tafsir dari surah Al-Imran ayat 159.
Ya, jadi pada surah Al-Imran ayat 159 ini berlaku dalam keadaan apapun. Seperti contohnya saat terjadinya perang Uhud. Jadi sebagian kaum muslim dalam perang Uhud melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kaum muslimin yang lainnya menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut, tidak marah, memaafkan, dan memohonkan ampunan untuk para pelanggar. Dalam ayat ini juga tertera 3 sifat yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Adapun setelah bermusyawarah, sikap yang harus diambil adalah memberikan maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun kesalahannya. Dari ayat ini juga dapat kita pahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman yang tentu saja harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa musyawarah itu penting di dalam kehidupan sehari-hari? Karena musyawarah itu memiliki beberapa manfaat, yaitu salah satunya permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih kalau yang membahasnya adalah ahli. Lalu tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam bertindak, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Musyawarah juga bisa dilaksanakan untuk melatih diri, menerima saran dan kritik dari orang lain, dan berlatih menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis yang berhubungan dengan musyawarah. Ada salah satu hadis dalam Islam yang menjelaskan tentang musyawarah, yaitu An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan bi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa musyawarah termasuk ke dalam salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Kemudian kita melampirkan suatu video. Videonya ada di link sebagai berikut. Kemudian ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekan kami. Pertama, isu satu adalah adanya perbedaan untuk menguatkan toleransi. Apakah kita harus toleransi juga kepada kaum marginal seperti LGBTQ? Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, kalau dari sudut pandang sosial, memang kita harus menghargai dan mentoleransi kaum LGBT. Namun, menurut sisi agama, hal ini itu dilarang, tapi di agama sendiri tidak dibenarkan untuk kita mencaci maki mereka atau menghina mereka. Jadi sebaiknya mungkin kita harus sebisa mungkin untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kita harus toleransi dengan organisasi yang tidak berperi kemanusiaan seperti Ku Klux Klan yang kasusnya di situ adalah rasisme. Jadi bagaimana ya
kalau rasisme itu memang kasus yang sudah parah terjadi di dunia itu sudah lama. Jadi dan kita harus berjuang untuk melawan itu karena rasisme sendiri adalah suatu hal yang sangat berlawanan dengan toleransi gitu. Sebenarnya mereka juga manusia, tapi manusia memang punya opini yang sangat beragam dan berbeda-beda. Ada yang batasnya bisa secara moral tuh tidak benar, ada yang secara sosial tidak benar segala macam, tapi kita harus berjuang untuk apa ya? Tetap membuat dunia lebih baik walaupun ada orang seperti mereka gitu. Jadi kita tidak seharusnya toleransi dengan orang yang tidak toleran seperti itu. Jadi pertanyaan ketiga adalah apa batas melakukan toleransi? Menurut kelompok kami, sikap toleran itu berarti hanya sebatas menghormati atau menghargai umat beragama lain. Tapi kita nggak boleh sampai mengikuti atau membenarkan agama dan ibadahnya, baik dalam bentuk sebatas ucapan maupun perbuatan. Selain itu juga karena kepercayaan itu sifatnya lebih cenderung ke pribadi masing-masing. Jadi kalau untuk untuk memaksa orang lain untuk percaya dengan hal yang sama dengan kita itu kurang benar juga jatuhnya. Mereka dan kalau misalkan kalian dan kita semua tahu permasalahan seputar kepercayaan itu bisa menimbulkan perang yang tidak berakhir cepat gitu, karena masing-masing manusia akan cenderung mempertahankan apa yang dia percayakan seperti itu. Cukup sekian kurang lebih. Bentar mau menambahkan. Jadi intinya memang kalau misalnya untuk agama kita emang dilarang sangat keras, emang udah ada larangannya untuk mentolerir hal-hal yang dibilang melanggar Al-Quran. Tetapi Nabi sendiri mengajarkan kita untuk mau yang seperti dibilang mau bagaimanapun dia itu saudara kita dan kita harus merangkulnya. Seperti waktu kisah Nabi yang dia mentoleransi dengan kaum Yahudi ya di daerah ya saya juga lupa, dan juga di situ juga tertulis pada Quran surah Al-Kafirun pada ayat terakhir tertulis dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan situ juga bisa kita simpulkan memang kita emang nggak bisa mentoleransi dalam sudut agama, tapi kita dalam sudut sosial kita harus mentoleransinya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.